Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas serial yang sangat luar biasa ini ya teman ya. Dan kali ini lagi cool down ya teman, karena dari kemarin tegang, seru ya, dan juga emosional ya. Jadi pastinya di Kamen Rider Gabu episode 29 dan episode 30. Jadi pastinya kalau udah menuju episode cooldown gini ya temen ya, misalkan episodenya kayak dibikin gantung atau misalnya nyambung, saya pasti bahasnya langsung dua ya temen ya. Soalnya ya, kalau misalkan nyambung gini kan ibaratnya enak gitu ya, jadi kan kalian dapat dua episode langsung ya temen ya, jadi biar lebih padat ya teman untuk kemunculan karakter-karakter terbaru ya kan, yang pastinya betul-betul wah bakalan seru nih ya. Jadi pastinya di beberapa bulan setelah itu ya teman, tepatnya 1 bulan setelah itu kejadian saat si Hanto menuntaskan ya untuk balas dendamnya kepada si Kenzo Suga. Kali ini dia juga betul-betul siap dah teman ya untuk diberikan makanan yang manis lagi gitu ya. Jadi pastinya udah mentalnya balik lagi ya teman ya, udah di treat dengan baik oleh Neng Sachika ini ya, udah dirawat ya kan ya kayak anak sendiri gitu ya. Jadi pastinya betul-betul mantap sekali lah teman, Sachika ini sebagai heroin ya. Ini the real heroin yang betul-betul bukan cuma cantik tapi wah mantap lah teman ya untuk Sachika Amane ini. Dan juga pastinya selain itu ya, dia juga betul-betul antisipasi ya teman, kayak kalau misalkan ada godis baru dia kayak langsung tadah tangannya langsung dapet gitu ya. Dan di sini juga lagi ya untuk saat ini ya teman, dia tinggal di labnya si si Kenzo Suga ya teman, sambil meneliti sesuatu juga gitu ya. Jadi selama 1 bulan ini semuanya sudah aman ya. Jadi pastinya sudah membantu semuanya ya teman. Semua udah kebagian ya teman ya. Laki dapat, Hanto dapat, Shoma juga dapat gitu ya. Dan sekarang kita lihat teman, untuk kali ini kita kedatangan karakter terbaru ya teman ya. Jadi pastinya di dunia Kranut yang juga pastinya siap kita lihat ya teman ya. BTW di sini juga sedikit ya teman ya soal keberadaan keluarga ya dalam tanda kutip, yang ibaratnya kan dia ibaratnya itu ya baru aja keluar dari tempatnya Kranut gitu ya. Nggak lama-lama kok ya, dari episode 20 tuh dia kan balik lagi kan ke tempat Kranut gitu ya. Dia bukan berarti nggak ngecek ibu lagi gitu ya, tapi dia kan juga mau nyelamatin seseorang gitu ya teman ya. Jadi selain itu kan juga pernah ke tempat Krota gitu ya. Mungkin nggak sih kalau misalkan dia tuh balik lagi tapi ke tempatnya si ibunya si Inoue Michiru namanya ya. Jadi sembari ngelamatin juga gitu ya untuk kali ini gitu ya. Jadi ya mungkin belum ada kesempatan aja lah teman ya. Dan karakter terbaru kita masih di pihak musuh ya teman ya. Tapi ini bukan dari Stomar, tapi dari keluarga Zerdak ya, atau Jardak ya. Jadi pastinya ini saya bilang itu apa ya, Barudak keluarga Barudak ya teman ya, atau ibaratnya keluarga orang kaya ya teman ya. Jadi ini pastinya waifu baru lagi nih kayaknya ya. Ya pastinya di sini kita punya Erena Kamata yang berperan sebagai putri dari Presiden Boga Shardak ya teman ya. Jadi pasti namanya adalah Lisel Shardak ya teman ya. Jadi wah ini lagi-lagi villain bocil lagi ya teman ya. Yang kalau kalian tahu juga ini masih 15 tahun dan ini tahun 2000 berapa guys? 2009. Ya, lebih mudah lagi ya teman ya. Tapi ini saya akui ya teman ya, ibaratnya dia juga cukup baik lah teman ya untuk sebagai putri yang ibaratnya punya kesannya tuh mewah, tapi dia apa ya, ada sedikit kesan rendah hatinya mungkin ya. Terus juga disini dia baru muncul gitu ya ke dunia manusia, dan pasti kan dia tuh adalah kayak kawaii gitu ya. Terus ya emang kawaii sih ya, betul emang kawaii sih. Terus pas bagian dia poster kayak wow gitu ya, muncul tuh ya untuk sekilas wujud dari Kranutnya gitu ya. Nah pastinya di opening ini pun juga saya pernah bahas ya teman ya untuk kali ini. Jadi ini adalah logo dari keluarga Zerdak mungkin ya. Jadi bukan cuma Zerdak aja mungkin ya, tapi mungkin ada motif lain atau aksen dari Kranioto juga mungkin ya. Jadi ini udah kayak istana sekali ya teman ya. Vibe satu udah kayak istana Disneyland mungkin ya. Jadi udah betul-betul wow.
ini amazing sekali lah ya teman ya. Dari di sini juga interiornya udah putih-putih menyala ya teman ya. Terus juga pastinya ada Boka Jardak dan juga Lisel ya teman ya, beserta ajudan atau penjaganya gitu ya. Dari pastinya siap untuk beraksi. BTW laki juga ikut joget loh ya kan di opening ini. Ya, pastinya melihat bagaimana perkembangan Stormfront makin menurun ya. Terus juga datanglah kan si Jeep membawa pacar ya. Di sini adalah si Lisel ya kan ya. Jadi pastinya mereka belum tahu nih kan ya, ini adalah putri dari Presiden Boka Jardak juga ya teman ya. Yang dimana juga di sini dia juga datang untuk membawa suatu pesan ya teman-teman. BTW ini si Krota galak bener ya. Ini ibaratnya kalau lagi marahin adik ya teman ya. Jadi kayak tinggi sih ya aktrisnya ya si Chitose Machi ya, tapi make upnya itu loh ya kan ya, jadi kayak what, ini anak orang loh, Krota loh ya kan ya. Jadi kayak ya mungkin si Liselnya nggak takut kali ya, ya kan sama keranduk itu, tapi kayak what. Dan di sini juga si Rango kayak nggak berkutik sama sekali ya teman sama Boka Jardak ini ya. Kayak misalnya si Lisel itu datang sendirian ke tempat si dunia manusia itu ya kan ya. Terus juga ditanyain ada dunia lain ya kan, bukan cuma dunia manusia aja gitu ya. Terus juga kenapa nih nggak kasih tahu sama kita gitu ya, dunia lain itu ya mungkin juga aksesnya ke tempat bukan dunia karun aja teman, tapi dunia harta karun bisa bilang ya, dunia yang berharga itu ya kan ya. Jadi selain itu kan dia juga katanya mau dipesenin atau dibuatin villa di situ ya si Liselnya. Kayak mau diturutin sekali kan, cuman kalau ngelihat reaksi bapaknya pun juga apa ya, kayak kayak khawatir juga gitu ya, mungkin kayak kaget gitu loh, kok sendiri aja gitu ya, nggak ngajak bapak gitu ya. Tapi ya udahlah gitu ya, mungkin anaknya aktif banget ya kan si Lisel ini ya, lucu lagi ya. Jadi mungkin lihat Lisel pakaian kayak gini pun juga orang mungkin nggak curiga, mungkin kayak apa ya, kayak putri dari mana nih kayaknya, kayak pakainya tuh rapi bener gitu ya. Kayak ngelihatnya tuh banyak kayak ini, kayak Furina Genshin Impact atau enggak kayak siapa namanya yang di ya Guri lupa lagi, pokoknya kayak yang di anime itulah kan ya, kayak game-game misalnya outfitnya pun juga itu biru silver ya kan ya. Kalau kan tahu mirip siapa ya kan ya, selain Furina Common Boy ya teman ya. Jadi pastinya betul-betul kayak turutin sekali kan ya sama si Boka ini gitu ya. Langgo juga pastinya mau ikut aja ya gitu ya, dengan suatu apa ya, keinginan gitu ya dari Boka maupun Lisel ini. Nah, episode ini juga ya masih cooldown gitu ya, jadi masih ada kesan lucunya. Jadi untuk bagian ini juga kita lihat ya teman ya, untuk aksi dari geng dari Shoma dan kawan-kawan ini juga bermain bola basket ya teman ya. Jadi lihat Sadika juga kayak begitu, kayak lucu aja nggak sih guys ya. Jadi lihat dia kayak main kayak lepas-lepas juga bolanya. Terus juga si Lakia juga apa ya, masih dipantau ya teman sama orang curiga ini kan, dia kan juga pekerja paruh waktu ya teman ya. Jadi kayak oh ini nih ya kan ya, yang buronan ini nih kan ya. Terus juga si Sadikanya pun juga kayak bingung-bingung gitu ya kan, nih Sadika lucu banget sih asli ya. Jadi bukan cuman apa ya, mungkin masih pemula atau gimana kan ya, tapi dia juga agak takut-takut gitu ya temennya, lucu lah ya temennya. Dan juga Shoma ini tiba-tiba dia juga langsung swing itu, langsung dapat 3 point ya temennya, auto terkejut ya temennya. Wow. Dan pastinya timnya mereka juga menang gitu ya. Ya, jadi sebenarnya episode ini kayak berasa cepet banget ya, main basket udah gitu ya. Jadi ini kan juga fokusnya ke 2 orang lagi kan, yaitu Sakurai dan juga Ukawa, laki-laki juga ya teman ya. Jadi pastinya informasi tentang Michiru ini sedikit demi sedikit lah gitu ya. Tapi dilihat dari tabletnya hantu ini ya, katanya keluarga Michiru ini masih banyak gitu ya. Banyaknya tuh mungkin nama anggotanya marganya Michiru semua ya, Michiru Inoue, Michiru siapa lagi gitu ya, maksudnya ataupun kayak marga Inoue mungkin ya, nggak tahu lah ya kan ya. Soalnya ini juga masih cukup sedikit lah temennya yang bisa kita dapat gitu. Dan juga di sini si Lisel ya sama Cepri ya temennya. Jadi di sini dia kan dapat villa gitu ya, dia itu di villanya sempit lagi ya. Ya mungkin di tempatnya Lisel udah kayak istana gitu ya, pas di sini udah kayak balik ke
nggak tahu lah ikannya. Dan juga pastinya untuk kali ini si Neil juga kasih tahu gitu ya, jadi bukan berarti dia juga ikut campur soal si Jeep ini gitu ya, tapi permintaan si Lisa ini kayaknya dia kan Langgo sendiri kan bilang gitu ya, kalau misalkan si Jeep ini tuh harus cari ini kan pacar elit lah gitu ya, pacar orang kaya gitu, jadi biar lebih berguna lah gitu ya. Ya udah gitu ya, ibaratnya dia ini tuh punya beberapa job ya kan ya, layanin si Jeep, layanin si laki ya kan, dan juga layanin si King Sesuga gitu ya, banyak tuh job dia gitu ya. Jadi memang dia bilang sih kan dia tuh sibuk ya teman ya, jadi selain layanin si juga masih siapa laki ya kan ya, itu kan dia juga layanin si presiden barudak ini ya ternyata Zaludak ini, jadi betul-betul bisa diandalkan lah gitu ya. Jadi momen pertama kali mereka ketemu pun juga di sini kan ya, lihat si presiden ini pun juga kayak nggak bisa nolak gitu ya, apapun perkataannya dari Lisa tuh nggak bisa ditolak gitu ya. Jadi mau dia juga ini mau itu harus diturutin lah gitu ya. Jadi lihat parasnya pun juga emang cantik ya temennya si Putri Lisil Zaludak ini ya temennya. Terus juga di sini ada suatu job lagi lah temennya, dimana si Sakura mau gawe ini tuh belum pulang katanya ya. Jadi dicurigai lah ya kan ya, ini mungkin ulah si Granut. Bener ya teman ya, si bapak-bapak fans ini pun yang dari tadi mantau lagi ya pun juga berubah ya teman, tapi kok nyebelin ya teman ya, kayak ya gitu. Nyebelin asli ya. Jadi di sini pun juga muncul teman popcorn asis ya teman ya. Jadi ternyata asisnya juga ya begitu aja ya teman, kayak bikin pop-pop doang gitu ya. Dan kita lanjut teman di episode 30 ya teman ya. Muncullah di sini Lisel Zaludak ya kan di depan Lakia dan juga Shoma gitu ya. Jadi juga pastinya langsung juga teman ya munculin juga kan si Jeep kan, ini udah pasangan nih mereka berdua ya teman ya. Terus juga Zaludak Lisel ini pun juga nunjukin kekuatannya teman dan langsung sapa gitu ya. Nah, pastinya juga muncul ya teman, di sini kita lihat ya untuk interiornya sedikit ya dari istananya keluarga Zaludak ini gitu ya, dari presidennya si Boka Zaludak ini gitu ya. Jadi wow, cukup fancy ya teman ya, cukup mewah juga ya teman ya. Jadi kesannya pun juga sangat mewah banget gitu ya. Jadi udah diteliti juga kayaknya sama si Hiri-Hiri Chips Kuchizun ini kayaknya. Jadi si fans itu juga udah mantau pergerakan mereka gitu ya. Jadi inilah saatnya ya teman, kita lihat untuk aksi bertiga ya teman ya, Shoma, Hantu Laki dan juga Sachika dalam Commander Gav ini. Ini udah kayak Commander Build tapi versi darknya lah gitu ya, versi gabungnya gitu ya. Selamat datang di dunia Kraniuto ya. Jadi pastinya inilah yang akan kita hadapi bersama-sama teman untuk episode kedepannya ya. Jadi wah, dari gerbang dan juga kastil pastinya kita udah ini kebayang banget gak sih? Ini entah kenapa ya, saya lihat juga di villainnya Gabu ini memang sedikit mirip ya dengan villainnya di Lupin Ranger versus Pato Ranger ya, sama-sama Junko Komura juga kan yang nulis. Jadi sebenarnya kalau di Lupin sama Pato itu lebih ke penerus atau keturunannya ada ya temennya, kayak mencari penerus siapa yang bisa melanjutkan untuk apa ya Arsen Lupinnya atau pastinya kayak siapa-siapanya gitu ya. Bagus kok ikannya, nggak jelek ya, cuman kurang digali aja gitu ya, soalnya mungkin banyak yang bilang lebih enak konflik manusianya daripada konflik villainnya gitu ya. Nah, sama juga dengan villain di Counter Gabu ini ya, cuman ini ibaratnya baru dikasih pembagi untuk konflik manusia kan, ibaratnya di pending dulu ya temen ya. Kita masuk ke POV dari Granutnya sekarang ya temen ya. Jadi katanya si Boka itu sebenarnya ya itu bukan presiden yang emang dia tuh mau gitu ya, tapi dia tuh emang orang kaya ya yang terpilih, tapi reputasi di masyarakatnya itu buruk ya temen ya. Mungkin ada suatu cara lah kan ya yang dihalalkan juga untuk biar si Boka ini tuh naik jadi presiden Granut ini gitu ya. Jadi kok kayak keinget sesuatu ya temennya. Nah, jadi ini ada Pak Magen ya temennya, dan juga si Boka Zaludak ini ya temennya. Jadi Boka ini tuh juga jadi presiden ya karena itu juga ditugaskan lah dalam tanda kutip lah temennya, diberikan tugas sama si Pak Magen ini kan supaya ada penerusnya lah gitu ya, karena antisipasi juga kalau misalkan nanti ada anak-anak muda gitu ya yang bakalan incar perusahaan atau
jabatan presidennya gitu ya. Putrinya aja kayaknya bisa tuh ya jadi presiden Granut ya teman ya. Kalau misalkan Bokana tuh nggak cerdik juga gitu ya. Lihat aja tuh presiden apa putrinya si Lisel tuh ya, mukanya ngeselin ya temen ya. Lihat-lihat kayak mukanya kayak dia kalau misalkan kayak tidak sesuai satu kata aja, misalnya kayak lo, gue, atau ibaratnya kayak harus sopan mungkin ya. Sopan atau kayak kalau sama putrinya tuh kayak betul-betul diagungkan, atau ibarat tuh kayak dilayan seorang kayak betul-betul putri kerajaan mungkin ya, putri dari presiden gitu ya. Jadi harus betul-betul dilayani, bukan kayak lo, gue, tidak gitu ya. Pokoknya kalau yang berlawanan tuh dia berani-beraninya ya gitu ya. Jadi pastinya dia harus ada counter lah gitu ya. Kayak Jeep kan kayak tadi kan ini bonekanya ada hal yang menarik nih gitu ya. Jadi wah bisa lah gitu ya. Nah pastinya juga untuk konflik ini pun juga sudah cukup menarik lah kan ya, bagaimana build up-nya dari si Pak Magen ini juga dia kayak apa ya, meneruskan juga lah gitu ya untuk jabatannya ini gitu ya. Terus Pak Magen itu juga ternyata dia juga tertarik kan dengan Dark Snake ini gitu ya. Jadi mungkin ini pertama kalinya ya temennya. Jadi kata si Boka ini ya kan, si Magen itu dia kayak pekerja juga gitu ya. Jadi bahasanya tuh dia tuh jadi yang menjaga inilah kan ya, perusahaan atau si tempat istana inilah gitu ya. Jadi ibaratnya dia tuh jadi pekerja ya, tapi bahasanya tuh dia kayak yang punya kuasa gitu ya. Kayak ini dia yang punya kuasa nih gitu ya, padahal aku yang jadi presidennya gitu ya. Terus juga pastinya dia tuh kalau udah ketagihan sama cemilan Dark Snake itu ya dia candu juga gitu ya. Terus yang cukup menariknya juga katanya Boka ini tuh kayak first time ya temennya, kayak ini gimana cara pakainya gitu ya. Terus dipasangin kan ya ke bagian beltnya itu ya temennya. Jadi ini juga langsung membahas tentang dampaknya ya temennya dari Dark Snake itu ya kan, dari si Langgo. Nah, jadi suatu rahasia diungkapkan juga itu ya sama si Boka ini. Jadi dia udah punya relasi dengan para polisi. Nah, polisinya dimaksud ini kan polisi Granut lah gitu ya bahasannya ya. Tapi yang nggak semuanya kan yang di ibarat tuh dia punya relasi, bisa aja itu kan ada polisi baik juga yang ibarat tuh mengundurkan diri gitu ya. Terus juga jadi ibaratnya bahasanya tuh apa ya, kayak penyusup atau orang lain lah gitu ya yang tidak menjabat ke polisi itu ya termnya, nggak tahu lah seperti apa ya termnya. Jadi pastinya juga betul-betul disorot sekali gitu ya. Bedanya kalau kalian perhatiin teman, untuk bagian bawahnya itu entah transparan atau itu kayak kolam kolam coklat atau kolam darah mungkin ya, nggak tahu lah temennya. Soalnya kayak warnanya tuh kayak coklat tapi kok agak dark merah gitu ya temen ya. Terus juga atasnya tuh kayak ada portal-portal gitu ya temen. Jadi itu kesannya dari kayak ada sesuatu di atas ya berarti ya. Nggak tahu tuh di atas tuh ada apa gitu ya. Nggak tahu kayak monumen atau sesuatu yang mungkin relasi dengan Grandur itu mungkin ya. Jadi wow cukup menarik ya temen ya. Jadi di sini juga mereka masih mencari teman orang yang mencurigakan itu ya temen ya. Terus juga di sini Lisel juga balik-balik kan bawa mainan ya temen ya. Tapi Lisel ini juga ibaratnya keras kepala juga ya temen ya. Jadi kalau udah itu punya gue, jangan ada yang ikut campur ya. Itulah ya kan bahasanya ya. Kalau itu udah punya aku, jangan ada yang ikut campur. Mau siapapun ya kan ya. Sama bapaknya sendiri pun juga nggak boleh ikut campur gitu ya. Wow, sungguh karakter yang cukup menarik gitu ya, Lisel Jardak ini ya. Jadi nggak tahu nih, mungkin flashbacknya gimana gitu ya. Kenapa bisa keras kepala ini gitu ya. Tapi ibaratnya diadopsi sama Boka Jardak ini ya, mungkin case sama kayak Boka sama siapa namanya, Bouche Stomach ini ya temennya. Kayak misalnya bapaknya itu, kalau si Bouche ini kan dia kayak nggak peduli sama si Shita Majib gitu ya. Kalau si Boka itu dia peduli sama putrinya satu-satunya itu si Lisel, dan juga dia ngeliat si Lisel wujud kayak gitu pun juga kayak masih bingung, tapi ngeliatnya imut juga gitu ya. Sama kok Pak ya, sama imut juga kok anak putrinya ya, putri bukan anaknya, putri ya, putri dari Presiden Boka ini gitu ya. Jadi di sini juga dia masih mencari tahu lagi tentang dunia manusia itu ya. Jadi kalau misalkan lihat ekspresinya pun juga kadang nyebelin ya, tapi lihat lagi kok imut gitu ya. Jadi ya jangan main-main lah karena sama Lisel ini ya, hati-hati ya kalian ya kalau ngelihat Lisel nih.
luar biasa kan. Tapi saya akui aktingnya di episode kali ini tuh betul-betul bagus ya kan ya, kayak sifat keras kepalanya kayaknya betul-betul dikasih lihat ya teman ya. Kalau udah jeep tuh di tangan dia jangan ada yang lepas gitu ya, jangan, pokoknya tuh udah milik dia gitu, jadi kayak mengikat gitu ya. Terus juga pastinya mereka juga berunding ya temennya untuk mencari si bapak-bapak yang mencurigakan itu ya kan ya. Terus juga sambil refreshing juga ya teman ke tempat ini ya teman. Jadi ngelihat geng-geng ini juga lagi happy ya teman ya. Jadi di sini juga langsung ya teman kita lihat di sini juga ada Jeep ya teman ya, yang juga sedang memegang ini ya, mimic devicernya si Shita ya teman ya. Jadi pastinya juga sedang mencoba teman untuk transformasi juga teman menjadi Shita ya teman. Jadi ternyata satu di apa namanya mimic device itu dia juga bisa masukin beberapa wujud ya teman, beberapa avatar ya kan ya. Terus misalnya yang Jeep ini dia pakai Shita gitu ya, jadi Jeep ini tuh kayak berada di alam bawah sadarnya mungkin ya, soalnya Shita pun juga kayak bingung gitu kan, kayak pas bawah sadar kan ya, kayak apa nih gitu ya, ini wujud aku nih gitu ya. Terus juga kayak beraba-raba gitu ya. Jadi terus juga ada suara chipnya di dalam dirinya gitu ya. Jadi mungkin juga karena kembar ya teman, jadi bisa ada kelebihannya tersendiri kan, jadi saling tersambung gitu ya. Nah di sini juga Liesel melihat Shita ini pun juga kayak, oh ini nih ya dimaksud chip gitu ya. Jadi yang pastinya udah diperbaiki gitu ya sama pihak cerdak ya teman ya. Dan ya sudah ketemu ya teman untuk pelakunya lagi di tempat pemandian ya. Jadi pastinya juga langsung ya. Ini tampangnya serem ya untuk granatnya, tapi kok kocak bener ya bapak ini ya. Jadi kocak plus nyebelin juga ya teman ya. Dari sini juga Sadika Malakia juga langsung menuju ke tempat rahasia ya teman, di mana di sini udah muncul ya teman ya. Itu agennya kan ya di tempat itu ya kan, bawa si Hitoplasnya keluar, dan juga pastinya Shoma dan Hanto team up ya teman untuk mengalahkan si Granut ini. Jadi banyak yang kocak-kocak lah ya kan ya. Episode ini kan masih cooldown gitu ya, jadi banyak hal-hal lucu yang terjadi di episode kali ini gitu ya. Jadi pastinya juga kondisinya pun juga berguna sekali ya teman ya, menyelamatkan bagian bilah pedangnya yang pecah ya teman. Jadi pastinya juga langsung ya kan team up muncul lagi teman. Ini pastinya double ice foam ya teman ya, frappe custom dan juga sorbet ya teman ya, blizzard sorbet. Dan ke sini Fram langsung ya kan ya menghabisi agentnya dengan mudah, dan langsung aja teman di finishing dengan rider kicknya, duar selesai ya kan ya. Dan saatnya kita lihat teman momen yang ditunggu-tunggu ya teman ya, yaitu Stomach Company diakuisisi oleh Cerdak ya, yang pastinya juga di bawah kepemimpinan dari Cerdak ya teman ya. Si Liesel jadi direktur utamanya, wakil atau vice presidennya itu si Jeep ya teman ya. Jadi ini ibaratnya ya, Jeep sama Shita nih pelan-pelan bisa membalaskan dendam karena mereka itu kayak diusir gitu ya. Jadi mereka tuh masih jahat kok ya kan ya, mereka tuh masih jahat gitu, tapi mereka tuh ibaratnya berpihak ke yang elit gitu ya. Kalau misalkan mereka tuh mau tobat ya kan ada kok, cuma pastinya lama ya teman ya. Jadi harus ada conversation dulu atau gimana gitu ya. Terus juga momen-momen sedihnya atau gimana gitu. Jadi kalaupun tobat ya siapa, Shita kah, Jeep kah, atau Liesel mungkin ya, nggak tahu lah ya temennya. Jadi kalau misalkan Liesel ya nanti kan harus ada interestnya gitu ya, mungkin sama Shoma mungkin ya, atau siapapun, bahkan Sachika pun juga bisa ada relasi nih dengan sesuatu ya, bukan jadi rider ya teman ya, bukan jadi rider, oke? Entah jadi Granut atau sesuatu itulah teman yang sangat mengerikan yang akan terjadi ke depannya gitu ya. Jadi wah, Langgo pun juga dapat tugas lain gitu ya, jadi bukan cuman untuk Dark Snake doang gitu ya, tapi jadi bawahannya Cerdak juga gitu ya. Jadi ngurusin Liesel tuh ya yang banyak maunya, terus juga Boka ya, begitulah ya teman ya. Oke, untuk next episode teman, pastinya kita lihat wah akan berfokus ke karakter Hanto dan juga si Lakia ya teman ya. Jadi pastinya perintah dari Jim ini betul-betul mutlak ya teman ya untuk dilakukan, dan ini sih asli ya teman ya, betul-betul luar biasa. Ini saya yakin ya teman ya, kayaknya si Liesel ini tuh bakalan tertarik sama Shoma ya teman ya, atau nih ya kan ya, kalau misalkan mau dibikin sama geng-geng ciwi-ciwi ya, Shita,
Shita slash Jeep ya teman ya, Lisel sama si Sachika. Nggak tahu Sachika mau diapain ya teman ya. Yang pastinya juga misalnya nih kalau misalkan Lisel tuh mau kayak menyusup ke tempat Sachika ini, ya kan, terus juga kayak dibawa ke tempat Stormheart ini kayaknya, terus nanti tiba-tiba dijadikan sesuatu atau diapa-apain gitu ya. Jadi ya itu juga masih prediksi lah teman ya. Kalau misalkan kita lihat juga ya teman ya, Lisel ini kan ibaratnya ya teman itu dia masih apa ya, bersama Jeep gitu ya. Jeep pun juga mau coba kayaknya menjalankan apa namanya, perusahaan ini kan seperti Langgo juga gitu ya, tapi dengan cara yang lebih gitu ya. Jadi betul-betul luar biasa ya teman. Jadi ini juga ada ini apa namanya, ajudan atau kayak pengawalnya dari Lisel ya teman. Jadi wah, ini ibaratnya udah ada Jardak, ada Granut ya kan ya. Stomach ini udah kayak disingkirkan dulu lah kan ya. Terus Jardak ini akan jadi musuh utama dari Gav and the Gang ya teman ya. Jadi pastinya momen si hantu yang tangannya sama laki itu kenapa dia kayak diikat sama kayak krim-krim apa puding ya teman ya. Jadi kayak Naruto sama Sasuke akan lagi diikat gitu ya, atau kayak Shinken Blue sama Shinken Green itu akan diikat juga gitu ya. Tapi kalau itu kan berdua, ini satu doang gitu ya. Jadi kita lihat teman untuk episode berikutnya kan masih seru ya teman, walaupun masih apa namanya, filler kayaknya, tapi saya yakin ya teman kalau misalkan ini juga masih filler ya kan, saya akan bahas satu langsung 2 episode ya teman, tenang aja, karena episode yang kayak ini pun juga bisa singkat loh temannya saya bahas ya teman, tapi pastinya akan semakin padat ya teman. Oke teman, jadi membahas kita untuk episode kali ini teman, wah semakin seru ya teman ya. Sudah ada Lisel Jardak ya kan ya, putri presiden yang ibaratnya apa-apa harus diturutin, apa-apa harus diikutin, tapi jangan diganggu juga kalau misalkan itu udah jadi milik dia gitu ya. Jadi pokoknya lihat si Lisel nih kadang imut tapi nyebelin ya. Terus juga ibaratnya muka-muka kayak oh gitu ya kan ya. Kalau misalnya kayak di ada yang berlawanan seperti itu kayak oh berani ya ngomong gitu ya, kayak lo gue gitu ya. Pokoknya tuh harus kayak putri banget lah gitu ya, harus kayak dilainin segimana lah gitu ya. Jadi harus dilainin dengan baik gitu ya, tidak boleh kayak lo gue lah gitu ya. Jadi wah ini sih cukup menarik ya teman, kita saksikan ya untuk episode kedepan ini bakal menarik. Dan sampai jumpa guys, goodbye.